Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Bagaimana kabar Bapak dan Ibu guru? Kembali lagi bersama saya Nurjihan Syahid dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Hari ini kembali kita akan belajar lagi TKA Bahasa Inggris wajib, khususnya materi classes meaning. Jadi silahkan dipersiapkan catatannya, alat tulisnya, dan kita akan belajar bersama-sama. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita akan kembali belajar TK Bahasa Inggris wajib, khususnya untuk materi classes meaning. Nah, apa itu materi classes meaning? Materi classes meaning adalah sinonim yang umumnya kita ketahui, atau makna terdekat dari sebuah kata atau frasa yang akan kita cari bersama-sama. Nah, definisinya adalah classes meaning atau sinonim adalah jenis soal yang meminta siswa menentukan makna kata yang paling dekat dengan kata tertentu dalam teks gitu. Nah, soal ini tuh menguji pertama jelas dia kosakata atau vocabularies, pemahaman konteks, kemampuan menafsirkan arti kata dalam bacaan. Jadi di sini untuk soal classes meaning, vocabulary teman-teman atau kosakata teman-teman akan dilatih atau dicek kira-kira sejauh mana teman-teman atau adik sekalian mengetahui beberapa kata dalam bahasa Inggris. Nah, ciri-ciri soal sinonim yang pertama biasanya menggunakan pertanyaan seperti the word bla 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 is closest in meaning to. Jadi, kata titik-titik memiliki makna terdekat dengan gitu. Jadi kita suruh mencari sinonimnya atau makna yang terdekat dari kata tersebut. Nah, the underlined word is similar in meaning to. Dari kata yang digarisbawahi ini memiliki makna yang sama atau makna yang mirip dengan, atau di pertanyaan ketiga, the word bla 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 can be replaced by, kata tertentu ini bisa digantikan dengan kata apa, seperti itu. Jadi ini beberapa jenis pertanyaan yang umumnya muncul terkait classes meaning, seperti itu. Nah, untuk cara menjawab soal sinonim, yang pertama kita perlu memperhatikan konteks dari kalimat. Arti kata dapat berubah tergantung konteks. Contoh, she is a bright student. Dia adalah siswa yang cerdas. Kata bright pada umumnya mungkin dalam kosakata itu bermakna terang. Tetapi dalam konteks kalimat ini dia bermakna cerdas. Jadi ketika she is a bright student dimaknai atau diartikan dia bukan bahwa siswa itu adalah siswa yang terang, tetapi siswa tersebut adalah siswa yang cerdas. Seperti itu. Nah, untuk cara kedua atau cara menjawab soal sinonim untuk yang kedua adalah membaca kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi kita perlu mencari kosakata yang diinginkan atau kosakata yang dicari dalam questionsnya. Kemudian kita akan mencocokkan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Kira-kira kalimat tersebut dapat membantu kita memahami makna kata tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengeliminasi pilihan yang tidak sesuai dengan konteks. Jadi kita harus memilih sinonim yang paling mendekati makna dari kata tersebut. Jadi tadi ada 3 cara. Yang pertama, perhatikan konteks kalimat. Kedua, baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Dan yang ketiga, eliminasi pilihan yang tidak sesuai dengan konteks yang ada. Seperti itu. Nah, itu tadi saja cara menjawab soal sinonim. Sekarang kita akan beralih ke tips and tricksnya. Pertama, tipsnya adalah fokus pada konteks, bukan arti kamus semata. Seperti kita baca bahwa kata bright itu tidak selamanya bermakna terang, tapi bisa jadi dia memiliki makna cerdas. Nah, yang kedua, perhatikan bentuk katanya. Apakah dia adjektif, verb, atau noun. Adjektif itu merupakan kata sifat, verb adalah kata kerja, dan noun merupakan kata benda. Nah, tips ketiga adalah waspadai kata dengan banyak arti. Jadi kita harus berhati-hati ketika menemui beberapa kata yang bisa berupa noun atau bisa berupa verb atau bisa berubah menjadi adjektif. Jadi itu kan tergantung dari konteks kalimatnya, seperti itu. Nah, kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama di sini, the word attempted in paragraph 1 is closest in meaning to.
Jadi ini salah satu jenis contoh soal yang mungkin akan kita temui dalam soal sinonim atau closest meaning. Nah, yang pertama ada refuse, yang kedua ada tried, Charlie ada failed, delta ada ignored, dan error itu adalah manage. Jadi apa masing-masing arti kata tersebut? Kita lihat dulu dalam teksnya adalah yang pertama kita lihat teksnya. Kata attempted. Nah, di mana kata attempted berada? Oke, mari kita cari sama-sama apakah dia ada di paragraf pertama atau di paragraf kedua atau di paragraf ketiga. Nah, dalam teks ini kata attempted itu terdapat di awal paragraf di mana in recent years many cities have attempted to reduce environmental problem caused by excessive plastic waste. Maksudnya adalah dalam beberapa tahun terakhir banyak kota yang mencoba untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari penggunaan plastik yang berlebihan atau excessive plastic waste. Nah, ini tadi maknanya bahwa ternyata di beberapa kota ini sudah banyak ya yang berusaha atau mencoba untuk mengurangi sampah plastik atau dengan mempertimbangkan bagaimana dampak terhadap lingkungannya. Nah, attempted tadi kita lihat sebagai mencoba gitu. Nah, sekarang kita lihat jawabannya kira-kira untuk nomor 1 itu apa ya? Nah, untuk nomor 1, the word attempted in paragraph 1 is closest in meaning to. Jawabannya adalah tried, mencoba. Kenapa? Karena alpha, refuse, itu memiliki makna menolak. Sedangkan failed itu artinya gagal. Ignored itu artinya mengabaikan, sedangkan manage itu artinya mengatur. Jadi jelas tadi ketika saya mengatakan bahwa attempted itu mencoba atau berusaha, nah itu memiliki makna yang tepat dengan atau memiliki closest meaning dengan tried, which is tried means mencoba atau berusaha. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk soal pertama. Kira-kira teman-teman atau adik-adik sekalian sudah memiliki bayangan bukan tentang bagaimana cara menjawab soal closest meaning. Nah, sekarang kita akan beralih ke soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, the word launch in paragraph 1 is closest in meaning to. Kata launch ini kira-kira atau pada paragraf 1 memiliki makna yang sesuai atau makna yang mirip dengan apa? Nah, ada pilihan stop, alpha, bravo, delayed, Charlie started, delta avoided, dan error completed. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Katanya tadi kira-kira ada di paragraf 1. Nah, sekarang paragraf 1 tadi kita mencari kata launch. Ternyata dia ada di kalimat kedua, di mana disampaikan di sini bahwa governments and environmental organizations have launched campaigns encouraging people to use reusable bags, bottles, and containers instead of disposable plastic products. Maksudnya adalah pemerintah dan organisasi lingkungan telah meluncurkan kampanye yang mendorong, encouraging people, orang-orang untuk menggunakan kantong yang dapat digunakan kembali, bottles and containers ataupun tempat atau wadah sebagai ganti dari plastik yang digunakan untuk satu kali pakai atau disposable products. Nah, dari sini kita bisa melihat apa makna launch tadi. Launch itu artinya meluncurkan atau pertama mengumumkan atau menghasilkan. Jadi untuk pertama kalinya atau first time. Nah, sekarang kita lihat makna yang tepat untuk teks nomor atau soal nomor 2. Nah, the word launch in paragraph 1 is closest in meaning to. Oke, alpha tadi artinya stop, itu menghentikan. Sedangkan bravo, delayed itu artinya menunda. Sedangkan Charlie itu started, memulai tadi atau the first time we start that thing. Delta avoided, menghindari. Error completed itu menyelesaikan. Jadi
Jelas ya perbedaannya. Jadi ketika stop itu berarti kita menahan sesuatu itu terjadi. Sedangkan bravo, delete itu menunda sesuatu hal terjadi. Jadi masih bisa berlanjut. Sedangkan kalau subject berarti kita baru mau memulai atau baru ingin merencanakan hal tersebut. Delta, avoided itu menghindari, berarti kita tidak ingin masuk ke dalam hal tersebut. Sedangkan completed artinya menyelesaikan atau kita telah selesai dengan hal tersebut, seperti itu. Jadi jelas di sini yang paling tepat untuk kata launch artinya adalah memulai, seperti itu. Nah, kita sudah finish untuk soal nomor 2. Jadi kira-kira teman-teman sekalian sudah mulai pahamkah dengan materi closest meaning itu? Oke, kalau belum, mari kita melangkah ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini merupakan atau mencari kata the word obstacle in paragraph 2 is closest in meaning to. Jadi, di sini dia mencari kata obstacle. Untuk opsi alpha ada solution, bravo ada difficulty, Charlie ada opportunity, delta ada agreement, dan error ada advantage gitu. Nah, sekarang kita mencari kira-kira di teksnya itu kalimatnya apa maknanya. Nah, di paragraf kedua ada di awal kalimat. One major obstacle is the convenience over by plastic packaging. Maksudnya adalah salah satu tantangan utama dalam kenyamanan yang ditawarkan dari plastic packaging. Jadi one major obstacle is convenience over by plastic packaging. Jadi permasalahannya adalah yang sering kita temui, kita yang atau menjadi tantangannya adalah kenyamanan ketika orang menggunakan plastik karena lebih mudah didapat atau accessible atau bahkan bisa kita beli di mana saja kantong-kantong plastik itu. Nah, itu yang dipertimbangkan atau itu menjadi tantangan, obstacle gitu atau hambatan gitu. Jadi obstacle dalam konteks ini tuh bermakna tantangan atau hambatan yang menghambat kita atau mengurangi kemampuan kita untuk menghindari penggunaan plastik tadi, karena keberadaan plastik ini tuh bisa memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya adalah bravo, difficulty. Kenapa difficulty? Karena di sini kita lihat alpha memiliki arti solusi. Atau solution itu merupakan kata solusi, which is dia adalah noun, kata benda. Nah, difficulty itu memiliki makna kesulitan atau tantangan. Nah, itu dia sesuai dengan kata obstacle. Sedangkan Charlie itu memiliki kata arti opportunity atau kesempatan. Dan delta itu memiliki makna agreement atau kesepakatan. Sedangkan error bermakna advantage, which is itu bermakna keuntungan. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau kita lihat, ini positif, Charlie juga positif, delta juga positif, error juga positif. Sedangkan satu-satunya yang berupa kata yang bermakna negatif atau yang mungkin lebih close dengan obstacle adalah difficulty atau kesulitan atau tantangan yang perlu dihadapi ketika kita tadi mau membahas tentang penggunaan plastik yang memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang menggunakannya. Nah, untuk nomor 3, kira-kira teman sudah paham belum bagaimana cara mencari closest meaning? Kalau masih kurang, kita akan melanjut ke nomor selanjutnya. Untuk contoh soal nomor 4, the word reluctant in paragraph 2 is closest in meaning to. Nah, untuk alpha di sini disampaikan ada unwilling, which is, kedua ada prepared atau bravo prepared, Charlie ada excited, delta ada determined, error ada responsible. Nah, gitu. Nah, di sini kira-kira dari beberapa makna tersebut atau dari yang kita baca, dia masuk ke kata yang mana saja. Mari kita lihat teksnya. Reluctant di paragraf kedua. Reluctant ada di kalimat kemana ya? Ada di kalimat kedua. Disampaikan di sini bahwa many consumers atau many consumers, banyak konsumen still prefer plastic because it is lightweight. Jadi banyak konsumer yang lebih menyukai plastik karena ini lebih ringan, inexpensive atau tidak mahal, murah, and easy to carry dan lebih mudah digunakan.
In addition, sebagai tambahan, some businesses are reluctant to replace plastic materials because environmentally friendly alternatives are often more costly. Jadi mereka berpikir, atau sebagai tambahan, beberapa bisnis ini, some business enggan menggantikan penggunaan plastik atau plastik material karena environmental friendly alternatif ataupun alternatif yang bersifat ramah lingkungan ini sering memerlukan biaya yang lebih mahal. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bagi para pengusaha-pengusaha atau bisnis-bisnis yang dipaksa ataupun diarahkan untuk mengikuti alternatif yang ramah lingkungan, sedangkan mereka tidak ingin mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mengikuti alternatif tersebut. Makanya mereka lebih cenderung atau prefer, lebih menyukai penggunaan plastik, terlepas dari beberapa keuntungannya, baik karena ringan, terus ada inexpensive atau murah, dan juga di sini disampaikan easy to carry atau mudah dibawa kemana saja, atau lebih ke accessible gitu. Nah, sekarang kita akan melihat untuk jawabannya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa ya? Nah, jawabannya adalah reluctant in paragraph 2 is closest in meaning to unwilling atau enggan. Kenapa? Karena tadi pada teks disampaikan bahwa para bisnis-bisnis ini tuh enggan mencoba atau enggan berusaha menggantikan plastik karena terlepas dari biayanya yang mahal, banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya mereka tidak mau mencoba untuk menggantikan atau mencari alternatif lain selain plastik itu. Nah, unwilling tadi itu enggan, Bravo itu prepared atau siap, ready, Charlie excited atau bersemangat, Delta determined atau bertekad, Error responsible atau dia bermakna bertanggung jawab. Nah, jelaskan di sini perbedaannya karena yang ingin kita cari adalah kata reluctant, yang mana reluctant ini closest meaning to unwilling atau enggan. Jadi seperti itu. Nah, untuk beberapa nomor ini apakah teman-teman atau adik-adik sekalian sudah mulai paham dengan closest meaning? Jika sudah mulai paham, kita tekan melangkah ke soal selanjutnya dan mengetes apakah adik-adik sudah paham ya. Nah, contoh soal terakhir di sini adalah the word sever in paragraph 3 is closest meaning. Nah, ini adalah salah satu jenis soal terakhir yang mungkin muncul pada soal TKA. Kata sever ini memiliki makna atau closest meaning ke beberapa kata yang mana gitu. Apakah alpha, minor, Bravo temporary, Charlie serius, Delta unclear, and error natural. Nah, sekarang kita akan melihat dia pada tadi mana? Paragraf ketiga. Mari kita baca bersama-sama teksnya. Paragraf ketiga di sini disampaikan bahwa to address this issue atau untuk menyelesaikan permasalahan ini atau isu ini, experts believe that cooperation between governments ataupun para ahli meyakini bahwa kerjasama antara pemerintah, businesses atau perusahaan-perusahaan, dan citizens atau masyarakat adalah hal yang penting, is essential. Strict regulations ataupun regulasi yang ketat, public education, pendidikan publik, dan inovasi teknologi atau technological innovation may help reduce pollution significantly. Dapat membantu kita atau membantu kita mengurangi polusi secara signifikan in the future. Without serious action, environmental damage caused by plastic waste could become far more severe for the next generation. Jadi di sini sampaikan bahwa environmental damage atau dampak lingkungannya ini bisa menyebabkan atau yang disebabkan oleh plastik ini bisa menjadi jauh become far more severe, lebih parah ke generasi selanjutnya. Jadi ternyata ketika penggunaan plastik itu berlebihan atau eksesif, itu bisa mempengaruhi tidak hanya kita sebagai generasi yang ada saat ini, tapi juga generasi-generasi yang akan datang nantinya gitu. Jadi teman-teman di sini selain kita belajar untuk mencari proses meaningnya, kita juga memahami teksnya bahwa penggunaan plastik itu ternyata sangat berbahaya ketika digunakan berlebihan, bahkan ketika kita tidak aware atau sadar tentang alternatif-alternatif yang mungkin bisa kita gunakan seperti menggunakan tumbler ataupun teman-teman yang ingin berusaha
membawa kotak makanan ataupun membawa tote bag ketika berbelanja, seperti itu. Nah, kita kembali ke teksnya. Kira-kira untuk jawaban nomor 5, jawabannya adalah oke. Di sini the word sever in paragraph 3 is closest in meaning to alpha, minor itu bermakna kecil, bravo, temporary itu bermakna sementara, Charlie, serius itu bermakna serius atau benar-benar parah, delta, unclear itu artinya tidak jelas, sedangkan error, natural itu artinya alami. Nah, jelas ya, kita lihat di sini jawabannya adalah Charlie, serius. Karena tadi severe itu parah atau hal yang sudah tidak bisa kita dikontrol lagi atau sangat serius, sangat parah itu masalahnya. Karena tadi permasalahannya adalah ini bisa berdampak ke generasi-generasi selanjutnya. Tidak hanya kita, tapi orang-orang yang akan datang atau yang akan hidup ke depannya. Seperti itu. Nah, itu tadi mengenai closest meaning. Sekarang kita akan mereview materinya dari awal. Kita lihat di sini. Untuk ciri-ciri dari closest meaning. Nah, yang pertama tadi biasanya dia menggunakan pertanyaan seperti the word bla 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 is closest in meaning to, the underlined word is similar in meaning to, the word can be replaced by bla bla gitu. Seperti itu contohnya. Nah, sekarang jangan lupa cara menjawab soal sinonim. Yang pertama, ingat, perhatikan konteks kalimatnya. Jadi kadang beberapa kalimat memiliki penggunaan kata yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Contoh di she is bright student. Nomor 2, jangan lupa baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Kenapa? Agar kita bisa mengetahui bagaimana konteks yang diinginkan atau yang dicari dalam question tersebut atau pertanyaan tersebut. Yang ketiga, eliminasi pilihan yang tidak sesuai dengan konteks. Kenapa? Karena ketika kita sudah bisa mengeliminasi pilihan yang tidak sesuai dengan konteks, maka kita akan mengefisienkan waktu ketika menjawab soal-soal dari TKA itu. Nah, yang ketiga, untuk tips and tricksnya, pertama, fokus pada konteks, bukan arti kamus semata. Jadi ingat tadi seperti bright, jangan fokus ke arti bright karena artinya terang, tapi fokus ke ternyata she is a bright student, itu bermakna bahwa siswanya ini adalah siswa yang cerdas atau yang pintar, yang stand out di kelas atau yang tampak di kelas gitu. Untuk tips kedua, perhatikan bentuk katanya, apakah dia masuk adjective, verb atau noun. Ingat, adjective adalah kata sifat, verb adalah kata kerja, noun adalah kata benda. Yang ketiga, waspadai kata dengan banyak arti. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga pemahaman dari adik-adik semua mengerti tentang materi yang ada. Jangan lupa mencatat seluruh materi yang tadi. Jangan lupa untuk mengulang-ulang materi dan tetap berlatih soal. Sekian dari saya, Nurjihan Syahid, generasi smart, berkarakter, cerdas.